Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Moms. Wah, udah rame banget Waalaikumsalam. yang join ya. Waalaikumsalam, Min. Hai. Apa kabar hari ini, Mom? Semoga kita semua sehat walafiat ya. Amin. Oke, Mom. Oh, iya, rame banget. Yeay. Alhamdulillah, yeay. Makasih. Oke, Mom. Perkenalkan, aku Zida. Atau biasa Mom sebut aku apa coba? Lil Min, yeay. Kita sering banget, Mom, ketemu di grup chat. Jadi happy banget ya. Akhirnya bisa bertemu, Mom, semua secara langsung ya, walaupun masih melalui online ya. Hopefully semoga kita bisa segera ketemu offline. Nah, Moms, jadi hari ini tuh spesial banget ya, karena hari ini tuh merupakan webinar perdana dari Little Friends. Jadi sangat spesial, apalagi temanya itu adalah belajar Islam, jadi menyenangkan bersama Little Friends, yang mana ini tuh sangat relevan banget ya, karena bentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ini adalah waktu yang tepat banget gitu ya, untuk kita sebagai orang tua itu mulai mengenalkan nilai-nilai Islam sejak kecil
kepada si kecil dengan penuh cinta. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik banget nih, Mom, yang pastinya sangat bermanfaat gitu ya. Bersama narasumber kita, yaitu adalah Kak Ikma Hanifah, yang insya Allah akan memberikan banyak sekali insight dan juga inspirasi yang bisa Moms terapkan dengan si kecil di rumah. Nah, tentu saja acara ini itu sangat spesial dan bisa terselenggara berkat dukungan para sponsor, yaitu Nurus Beauty Care, Thermolite Plus, VG Plan 21 Junior, Baby Max, Alpha Gift, Clover Care, Mom Angel, YouFit, Poi Poi Snack, Kuntum, Soyra Organics, Nola Snack, dan Salsa Baby. Terima kasih atas dukungannya. Nah, iya, Alhamdulillah ya, Moms. Nah, kemudian ada kabar seru juga nih, gitu ya. Yang mana Moms tuh kemarin udah ramai banget ya grup kayak, aduh Kak, gimana cara dapetin goodie bag-nya gitu. Nah, cara dapetin goodie bag-nya itu gampang banget ya, Moms. Moms bisa upload story video terbaik dan paling kreatif mengenai webinar hari ini. Karena total value dari goodie bag yang bisa Moms dapat itu lebih dari 1 juta rupiah. Menarik banget kan, Mom? Jadi jangan lupa siapin handphonenya, capture terbaik, momen terbaik dari webinar hari ini, dan bagikan keseruannya di sosial media. Oke, nah Mam, supaya semakin semangat nih, boleh dong Mam bantu chat di kolom komentar. Apa sih harapan Moms untuk Ramadan tahun ini bersama Littles? Boleh yuk kita diramein dulu grup apa chatnya gitu ya, untuk kita sama-sama nulis gitu ya. Apa sih harapan Ramadan tahun ini bersama Littles? Dari Mom Indri lebih baik lagi, amin ya Mom. Kemudian semoga bisa melihat si kecil menjalani Ramadan dengan penuh makna. Amin banget ya. Amin banget ya Mom. Semoga doa-doa baik ini bisa Allah kabulkan ya. Bukan cuma untuk Ramadan tahun ini, mungkin Ramadan selanjutnya. Oke, nah Moms, berbicara mendampingi Littles di bulan Ramadan, agar semakin lebih bermakna, tentu kita butuh ya untuk media belajar mengajari si kecil mengenai Islam gitu ya. Nah, makanya Little Friends itu hadir untuk menghadirkan Little Friends Islamic Series yang dirancang khusus untuk membantu mom semua untuk bisa mengenalkan nilai-nilai Islam kepada si kecil di rumah dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, dalam Islamic Series ini kita punya beberapa produk ya, Mom. Yang pertama itu adalah softbook. Softbook ini kita ada 4 varian, yaitu adalah Mari Sholat Bersama Leo, Mari Wudhu Bersama Lilo, kemudian Belajar Doa Sehari-hari, dan Mukjizat 5 Ulul Azmi. Nah, softbook-softbook ini itu berbahan lembut, aman banget untuk bayi dan toddler, nggak mudah robek, dan penuh ilustrasi menarik. Jadi, anak itu bisa belajar sambil bermain, meraba, dan juga mengeksplorasi. Kemudian juga yang kedua ada Finger Puppet, yaitu cocok banget nih Mom untuk digunakan sebagai media storytelling. Nah, Mom bisa banget gitu untuk membawakan kisah Nabi dan mengajarkan adab sehari-hari dengan cara yang lebih hidup dan juga menyenangkan. Nah, yang ketiga ada rattle stick, itu bisa membantu menstimulasi perkembangan motorik sensorik anak sekaligus menjadi sarana bonding. Nah, di rattle stick ini tuh ada varian Lilo, Leo, dan juga Lily yang mana dia mengenakan busana muslim, jadi bisa banget sekalian mengenakan identitas Islam. Kemudian ada mainan gantung yang bisa dipasang di stroller atau di tempat tidur bayi gitu. Nah, di situ ada 3 varian, yaitu ada beduk, ketupat, dan juga masjid gitu, yang mana itu juga bisa menjadi sarana pengenalan awal kepada si kecil. Dan tentunya moms tidak perlu khawatir karena seluruh produk Little Friends itu terbuat dari bahan yang lembut, tidak memiliki sudut tajam, dan sudah berstart sertifikat SNI. Jadi aman banget nih moms untuk digunakan si kecil setiap harinya. Nah, Moms, sebelum kita masuk nih ke sesi utama, ada yang spesial, yaitu kita akan mengundang PT Paros Indonesia, salah satu partner yang mendukung terselenggaranya webinar hari ini. Nah, mungkin Moms udah kenal ya sama PT Paros. Jadi PT Paros itu adalah sebuah perusahaan farmasi yang terpercaya di Indonesia, yang sudah berdiri sejak lama juga, yang menghadirkan produk kesehatan dan nutrisi yang mendukung kebutuhan keluarga, termasuk untuk Moms dan juga little semua di rumah. Nah, kemudian di sini ada Kameta. Nah, untuk Kameta mungkin bisa kami persilahkan ya untuk bisa sharing mengenai PT Paros. Oke, halo selamat pagi mam semua. Sebelumnya maaf banget nih karena aku nggak bisa on cam karena kendala jaringan. Senang banget ya kak lihat mam di sini aktif semua.
aktif di chat, terus sangat-sangat responsif gitu. Nah, Mams, karena sekarang mendekati Ramadan nih, terlebih bagi Mams yang punya anak yang mau belajar puasa, boleh banget gitu. Dibantu asupan nutrisinya dengan konsumsi Veggie Blend 21 Junior. Nah, Mams di sini ada yang udah tahu belum ya Veggie Blend itu apa sih? Veggie Blend ini adalah salah satu produk dari PT Paros ya. Ada yang pernah dengar, Mams? Belum. Apa tuh, Kak? Belum. Oh, oke. Sepertinya memang belum familiar ya Veggie Blend bagi Mams. Nah, jadi mungkin aku sedikit kasih gambaran aja. Veggie Blend 21 Junior ini adalah suplemen anak untuk anak usia 1 sampai 12 tahun yang mengandung 21 macam ekstrak sayur. Nah, jadi manfaat utama dari Veggie Blend ini adalah untuk membantu menambah nafsu makan anak, terus mencukupi kebutuhan sayur harian anak. Jadi, bagi si kecil nih, Mams, yang picky eater, makannya susah, terus nggak mau makan sayur, Veggie Blend ini bisa jadi solusi praktis bagi si kecil, terutama di bulan puasa nih. Anak-anak itu kan pilih-pilih makanan, terus nutrisinya takut kurang terpenuhi. Nah, bisa banget ditambah asupan nutrisinya itu dengan Veggie Blend 21 Junior ini gitu. Supaya nggak gampang sakit, terus supaya daya tahan tubuhnya juga lebih kuat gitu. Ya, mungkin kalau dari PT Paros sekian, Kak. Oke, terima kasih Kak Meta atas Ya. sharingnya. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi, Moms, eh, apabila Moms butuh gitu ya untuk asupan gizi anak gitu ya, bisa banget pakai VJ Blend 21 Junior. Seperti itu. Semoga insight tersebut bisa membantu Moms semua untuk menjaga kesehatan keluarga tercinta. Nah, Mom, mungkin sekarang udah kita sampai ya ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitulah sesi utama dengan tema Belajar Islam Jadi Menyenangkan bersama Little Friends. Dan tentunya kita akan dibimbing langsung oleh narasumber kita, yaitu adalah Kak Ikmah Hanifah, yang akan berbagi insight, pengalaman, serta tips praktis langsung yang bisa langsung Moms terapkan di rumah bersama si kecil dengan belajar Islam menjadi lebih menyenangkan. Nah, Moms, Kak Ikmah ini adalah seorang konselor keluarga Islam berbasis fitrah nabawiyah, sekaligus juga seorang konten kreator yang aktif banget nih gitu ya untuk berbagi edukasi parenting dan juga pengasuhan secara Islami. Dan selain itu, Kak Ikma juga merupakan seorang ibu dari dua anak. Jadi tentu saja apa yang beliau sampaikan itu bukan hanya sekedar teori, tapi adalah hal nyata yang membersamai tumbuh kembang anaknya sehari-hari. Kalau gitu kita boleh sapa yuk. Halo Kak Ikma. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak Iqma apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin Kak Iqma, moms yang lain kayaknya udah gak sabar gitu ya untuk pengen tahu gitu ya gimana sih tips atau cara-cara dari Kak Iqma. Mungkin kepada Kak Iqma untuk bisa dimulai aja presentasinya. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Saya izin share screen dulu ya sebentar. Wah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, selamat pagi ayah bunda semua. Di hari ini insya Allah kita akan membahas tentang belajar Islam lebih menyenangkan untuk si kecil ya, dan bagaimana nanti proses menemani si kecil dalam belajar Islam secara menyenangkan. Kita akan bahas sama-sama dan diskusi pada siang hari ini. Nah, sebelum kita jauh membahas bagaimana caranya mengajarkan Islam pada anak-anak, terus gimana caranya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu konsep why. Karena sebelum kita paham itu how to, kita harus tahu dulu why-nya. Kenapa materi ini sangat penting untuk kita bahas pada pagi hari ini? halo Kak Iqma, mungkin sinyalnya sedang sinyal dari Kak Iqma kemungkinan lagi gangguan ya, Moms. Mungkin bisa kita
sambil dari ini kira-kira kenapa sih Moms pengen belajar Islam gitu? Kenapa Moms ingin mengajarkan anak Islam gitu? Mungkin bisa dibantu untuk di kolom komentar ya. Karena kalau berangkat dari strong why bisa karena pondasi utama sejak kecil bener banget karena Islam itu merupakan pondasi utama sejak kecil. Benar banget, Moms. Bagi aku ialah membentuk pondasi yang ketahuan anak benar banget ya, Moms. Benar banget. Hmm, ya benar karena emang ada istilah bahwa harus kita mendidik anak sesuai dengan zamannya masing-masing ya. Jadi pastinya ada gap dari zamannya moms dan juga zamannya anak gitu ya. Jadi akan ada perbedaan. Makanya mungkin karena sudah mulai banyak ya sesuatu yang kita takutkan gitu ya kepada anak. Jadi makanya eh, harus ada apa ya? Kita harus belajar lah sebagai orang tua untuk mengetahui gitu ya. Sebenarnya seperti apa belajar yang baik gitu untuk anak. Nah, untuk Kak Ikma, apakah sudah... Sudah, Kak. Oh, Aduh, oke. sepertinya wifi saya tiba-tiba mati ya. Oke. Bisa Oke, dilanjutkan mungkin ini dari bisa. dari Aduh, mohon maaf. Moms juga udah cukup menjawab ya kayak Ya, kenapa gitu mereka udah jawab di kolom komentar gitu. mohon maaf sekali ya teman-teman. Ternyata ada jaringan yang di luar kendali saya tiba-tiba hilang. Oke, Baik, yang nggak apa-apa selanjutnya mungkin bisa kan dilanjutkan ya Kak Ikma. iya, karena banyak luka pengasuhan yang berawal dari cara mengajarkan agama. Kadang-kadang nih kita dulu mungkin ada luka di yang pernah orang tua kita kasih kepada kita, mau mengajarkan ikro atau ngaji atau bahkan sholat dipukul pakai sesuatu, mungkin ada yang pernah berpengalaman terhadap hal itu. Nah, itu mungkin karena ada banyak luka pengasuhan yang berawal dari cara mengajarkan agama yang tidak sesuai. Selanjutnya, karena storytelling adalah metode yang selaras dengan fitrah anak, nanti kedepannya kita akan mempelajari bagaimana proses storytelling itu berlangsung. Nah, yang nextnya setelah konsep why kita bahas, kenapa pendidikan Islam itu harus dimulai sejak dini? Kenapa sih harus pendidikan Islam dimulai sejak anak usia 0 sampai 6 tahun? Karena ternyata setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya potensi yang Allah berikan kepada setiap bayi yang baru lahir. Jadi kalau misalkan sampai saat ini masih beranggapan bahwa bayi itu terlahir seperti kertas kosong, itu salah besar. Kalau dalam konsep Islam, bayi itu terlahir dengan semua potensi yang telah Allah berikan. Jadi Allah itu telah memberikan potensi pada setiap bayi dan tugas kita sebagai orang tua adalah untuk merawat, menumbuhkan dan menjaga fitrah tersebut. Kenapa harus mulai mengajarkan pendidikan Islam sejak usia 0 sampai 6 tahun? Karena sesungguhnya abstraksi anak di usia 0 sampai 6 tahun ini masih tinggi. Jadi segala apapun yang kita kenalkan pada anak akan mudah sekali terserap. Kalau kita kenalkan dengan pahlawan superhero, ya dia akan kenal dengan hal tersebut. Kalau kita kenalkan dengan hal lainnya, dia akan mudah terserap dengan cepat. Maka dari itu alangkah baiknya untuk mengenalkan konsep Islam sejak dini. Di antaranya ya mengajarkan sholat mungkin ya atau mungkin nanti puasa dan lain sebagainya. Hanya saja, tapi ini ada hadis dari Nabi, alangkah baiknya untuk usia 3 sampai 6 tahun proses pengajarannya dimulai dengan belajar sambil bermain. Jadi konsep utamanya adalah belajar sambil bermain. Bagaimana nantinya proses pengajaran masuk ke cara bermain tersebut nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, yang nextnya prinsip dasar dalam mengajarkan Islam pada anak. Bagaimana sih caranya agar anak itu paham konsep Islam tapi dengan cara yang sangat menyenangkan? Yang pertama, itu harus ditumbuhkan cintanya dulu, bukan rasa takut. Nah, kalau ayah bunda masih bingung, ada salah satu konsep dalam pendidikan Islam itu jangan kenalkan dulu terhadap konsep neraka untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Siapa yang masih bilang kalau misalnya ayo sholat nanti kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Nah, konsep tersebut ternyata dalam panduan pendidikan anak dalam Islam itu adalah cara yang keliru. Kenapa keliru? Karena itu akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah, bukan rasa cinta. Memang kenapa nggak boleh dikenalkan dengan rasa takut? Kalau takutnya lebih dulu, anak-anak akan ibadah karena rasa takutnya, bukan karena cinta kepada Allahnya. Tapi konsep yang harus diusung di awal di usia 0 sampai 6 tahun adalah konsep cintanya dulu. Jadi gimana? Apakah berarti kita nggak boleh mengenalkan surga?
kita kenalkan surga, tapi skip dulu daerah neraka, siksaan, dosa, bahkan ya, yang hal-hal yang tabu yang sulit menjelaskannya kepada anak, di skip dulu sampai usianya 7 sampai 10 tahun. Yang selanjutnya, kenalkan Allah sebagai Maha Pengasih, bukan Maha Pemberi hukuman. Kamu puasa ya sekarang, nanti kalau misalnya nggak puasa nanti Allah marah loh. Habiskan makanannya, nanti Allah marah. Kok semudah itu Allah marah? Padahal dosa-dosa orang dewasa yang lebih banyak kan Allah juga Maha Pengampun kepada mereka. Jadi kenalkan dulu Allah sebagai Maha Pengasih. Gunakan bahasa yang sederhana dan konkret. Nah, dalam proses dialog, dalam proses storytelling nanti, atau dalam proses pengenalan Islam ya, dasar-dasarnya kepada anak, gunakan prinsip permudah, jangan dipersulit. Ada yang bertanya di beberapa sesi mungkin, Teh bagaimana caranya mengajarkan pahala atau misalkan mengenalkan konsep pahala kepada anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Padahal dia belum paham gitu pahala itu apa, kemudian dosa itu apa. Kebetulan saya sebagai guru PAUD ditanya seperti itu katanya. Nah, karena konsep dasarnya adalah dipermudah jangan dipersulit, kalau mengenalkan hal-hal sejenis itu cukup, oh pahala itu adalah hadiah dari Allah misalkan, dan lain sebagainya. Jadi konsep dasarnya adalah dipermudah jangan dipersulit, maka gunakanlah bahasa yang sederhana. Termasuk yang terdekat nih, gimana caranya ngajarin puasa ke anak misalkan. Bu, kenapa sih aku harus puasa? Kenapa Ramadan semua orang harus puasa? Nah, singkatnya gunakan bahasa yang dipermudah, jangan dipersulit. Contohnya, ya karena lambung kita sudah bekerja selama 1 tahun penuh. Ini waktunya lambung istirahat. Karena gigi kamu selalu mengunyah makanan yang manis-manis nih selama 1 tahun ini. Makanya kita harus istirahat dulu dari mengunyah makanan-makanan yang manis. Misalkan sejenis-sejenis itu. Jadilah teladan bukan hanya pemberi perintah. Banyak orang tua yang pada konsepnya, ya kamu harus solih. Tapi kita lupa bahwa diri kita sendiri juga belum solih. Kamu harus sholat, kamu harus baca Quran, kamu harus menghafal Quran, dan lain sebagainya. Segala tuntutan diberikan kepada anak dalam bentuk perintah. Tapi pada dasarnya kita tidak pernah menjadi teladan di rumah. Anak disuruh sholat, kitanya pas azan masih rebahan. Anak disuruh ngaji sore-sore gitu ya ke TPA atau sama teman-temannya ngaji bareng-bareng. Kitanya masih sibuk main HP. Nah, gimana caranya? Nah, kurang lebih seperti itu. Dan gunakan media yang ramah anak dan mudah digunakan untuk orang tua. Tahapannya bagaimana? Nah, kalau misalnya dalam konsep Islam dikenal dengan beberapa tahapan usia. Nah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada 4 tahapan usia. 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 6 tahun, 7 sampai 10 tahun, dan 11 sampai 14 tahun. Khusus hari ini kita akan fokuskan kepada menumbuhkan keimanan di usia 0 sampai 6 tahun atau mungkin 7 sampai 10 tahun nanti kesananya. Untuk 11 sampai 14 tahun, kenapa tidak ada pembahasan yang mendalam terkait mengenalkan Islam? Karena di dalam konsep Islam, usia 11 sampai 14 tahun diharapkan anak akil baliknya sudah dapat, akhirnya sudah berjalan, perubahan fisiknya sudah ada, sehingga sudah tidak harus dikenalkan Islam dengan cara yang bermain lagi. Bermain sambil belajar itu sangat efektif di usia 0 sampai 7 tahun, tapi tidak untuk 11 sampai 14 tahun. Nah, untuk usia 0 sampai 2 tahun, fase pengenalan suasana iman. Misalkan bisa dimulai dengan perdengarkan azan sama murotal. Biasakan doa-doa sebelum aktivitas, sebelum makan doa dulu, sebelum tidur doa dulu, misalnya seperti itu. Dan ciptakan suasana rumah yang penuh zikir bagi anak-anaknya. Nah, di usia 0 sampai 2 tahun ini fokusnya memang ke lebih konsep why, bukan ke how to. Jadi atmosfer kebaikan dibangun dulu sama orang tua, baru ke konsep how to-nya. Masuk ke 3 sampai 6 tahun, ini adalah fase cerita. Kalau misalkan ayah bunda sekarang masih bertanya, fase yang pas untuk bacain cerita ke anak atau berkisah ke anak itu di usia berapa? Jawabannya adalah di usia 3 sampai 6 tahun. Ini yang paling optimal. Tapi bukan berarti anak usia 0 sampai 2 tahun tidak boleh dikasih cerita. Itu sangat boleh, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan lebih sering ya. Intensitasnya lebih sering di usia 3 sampai 6 tahun. Apa yang bisa diceritakan? Bisa diceritakan kisah Nabi sebelum tidur, ajak ikut untuk sholat, walaupun gerakannya belum beraturan nggak apa-apa. Kita sediakan dulu alat sholatnya, kemudian ajak anak untuk sholat di sana. Lalu kenalkan Allah lewat alam. Jadi kalau misalnya kita sekarang lagi kemana gitu ya, yang ke alam-alam, nah itu lebih cocok untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Atau kalau contoh praktis di rumah, bisa dilakukan melalui kisah dan permainan. Dalam hal ini orang tua harus bisa
memahami konsep storytelling untuk anak. Jadi kenapa sih konsep storytelling itu penting? Ya karena untuk usia 3 sampai 6 tahun atau 0 sampai 7 tahun, tahapan untuk mengenalkan Islam alangkah lebih baiknya dengan melalui fase cerita. Salah satu konsep cerita yang bisa dipraktekkan sehari-hari adalah konsep storytelling. Nah, untuk 7 tahun ke atas itu adalah fase pembiasaan. Jadi bahkan Rasulullah mengajarkan anak untuk membiasakan sholat, puasa, dan lain sebagainya di usia ini. Kenapa di usia 7 tahun ini adalah fase pembiasaan? Karena sudah turun perintah. Ajarkanlah sholat pada anakmu di usia 7 tahun, dan kalau misalnya dia tidak sholat di usia 10 tahun, maka pukullah dia. Itu adalah perintah di dalam Al-Qur'annya tertulis seperti itu. Makanya fase pembiasaan dan tanggung jawab tumbuhnya di usia 7 tahun. Di sini baru mulai konsistensinya agak diperketat. Ajarkan makna ibadah lebih banyak melalui dialog dan bangun kesadaran. Metode praktisnya lagi-lagi adalah dengan storytelling, bermain peran gitu ya, visual, buku bergambar, atau melalui rutinitas harian. Dari tadi bahas storytelling dalam parenting. Ada banyak metode storytelling yang bisa dilakukan sebenarnya. Hanya saja konsep untuk mengenalkan Islam ke dalam konsep storytelling itu akan lebih mudah dilakukan jika dilakukan dengan media. Storytelling itu adalah metode menyampaikan nilai melalui cerita yang bisa menyentuh emosi anak, imajinasi anak, dan pengalaman anak. Jadi storytelling itu bukan cerita tanpa dasar, jadi bukan sekedar membacakan buku, tapi juga sekedar untuk menyampaikan nilai-nilai Islam melalui kegiatan storytelling ini. Kenapa sih harus storytelling? Kenapa harus dilakukan storytelling? Yang pertama, karena storytelling itu bahasa otak kanan. Anak usia dini itu dominan menggunakan otak kanan untuk memproses emosi. Gambar, dia suka ngegambar. Siapa yang mungkin sekarang ayah bunda di rumahnya temboknya penuh dengan coretan anak-anak? Ya itulah karena dominan bahasa otak kanan seperti itu. Gambar, cerita, narasi lebih mudah disimpan dibandingkan dengan instruksi yang kaku. Daripada disuruh, ayo kamu sholat, tata cara sholat begini, 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 dia nggak kebayang gimana caranya sholat, ngapain aku sholat, sholat itu apa, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, kenapa harus masuk storytelling? Karena itu adalah pintu masuk emosi. Anak itu sangat mudah berempati, sangat mudah tersentuh hatinya. Melalui apa? Melalui cerita. Dan cerita menciptakan kedekatan atau bonding antara orang tua dengan anak itu. Jadi saat anak merasa aman dengan dicintai, kemudian masuk ke emosi mereka, pesan tentang nilai-nilai keislaman itu akan mudah masuk ya untuk anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Mengapa storytelling efektif untuk anak? Karena yang pertama itu sesuai dengan tahapan perkembangan otak. Kalau anak langsung dikasih Sirah Nabawiyah yang bukunya sangat tebal, itu nggak akan masuk. Nah, makanya kenapa sekarang banyak-banyak penerbit buku yang menciptakan kisah-kisah Nabi dengan disesuaikan dengan bahasa-bahasa anak. Karena memang sesuai dengan tahapan perkembangan otak anak. Melalui visual dan emosi yang belum kuat, nasihat langsung juga bisa, atau cerita dengan tokoh. Cerita itu mengaktifkan emosi anak. Ketika anak mendengar cerita, ia akan membayangkan tokohnya, ia akan merasakan situasi, dan ia akan ikut berempati terhadap cerita tersebut. Sehingga nilai-nilai Islam itu akan mudah masuk jika storytellingnya digunakan. Tentu saja dengan media yang tepat. Yang ketiga adalah cerita tidak mengancam ego anak. Kalau misalkan kita berkata, kamu malah sholat nih, kalau nggak sholat kamu nanti masuk neraka, kalau kamu nggak puasa nanti Allah marah, kalau kamu nggak makan menghabiskan nasi nanti Allah marah dan lain sebagainya. Itu akan mengancam egonya anak. Tapi kalau misalkan kita nasihatnya lewat cerita atau lewat storytelling, anak akan lebih diakui dan egonya akan lebih dikuasai oleh dia. Tapi kalau kita berkata ada anak kecil yang dulu sulit bangun subuh, tapi ternyata ketika dia rajin subuh bagaimana. Jadi diberi nasihatnya melalui cerita, storytelling, melalui media tanpa merasa dihakimi. Nah, storytelling dalam Islam juga ternyata sudah banyak disampaikan di dalam Sirah dan Al-Quran. Sadar atau enggak, di dalam Al-Quran itu isinya adalah 2/3-nya isinya adalah tentang kisah. Di dalam Quran juga yang jadikan pedoman hidup manusia itu isinya semua storytelling. Kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata manusia itu lebih mudah mencerna sesuatu jika lewat cerita. Kenapa Quran isinya semua cerita? Ya karena mengusung konsep storytelling ini. Ini
bisa diaplikasikan ke dalam konsep pengasuhan. Kalau misalkan kita mau mengenalkan nilai-nilai Islam, ya sudah dengan konsep storytelling yang paling mudah. Tujuan storytelling itu apa? Pertama, menumbuhkan cinta kepada Allah, bukan sekedar takut ya. Dua, mengenalkan makna sebelum kewajiban. Jadi sebelum kita menuntut anak kita buat tanamkan dulu kenapa dia harus sholat, kenapa dia harus puasa. Menanamkan nilai tanpa tekanan apa-apa, membangun ikatan emosional antara orang tua dan anaknya, serta membangun karakter secara bertahap. Jadi kalau kita berharap anaknya solih, ya tidak ada anak yang tiba-tiba solih tanpa melalui beberapa proses tahapannya. Mungkin nanti anak akan ada bosannya dulu, akan ada rebelnya dulu gitu ya. Terus mungkin tidak masuk nasihatnya kepada dia dan banyak fase yang dilewati sebelum anak kita menjadi solih. Dan membentuk karakter secara bertahap. Menyiapkan pondasi jangka panjang. Jadi kenapa sih konsep mengenalkan Islam itu harus dikenalkan di usia 0 sampai 7 tahun? Ada satu frase yang dari Imam Ibnu Qayyim disampaikan bahwa kalau kita mendidik anak di usia 0 sampai 7 tahun, itu ibaratkan melukis di atas batu. Mau bentuk apapun, mau warna apapun yang kita lukis di atas batu itu akan mudah terlihat. Tapi kalau kita mendidik anak di usia 7 sampai 14 tahun atau 14 tahun ke atas lah, itu ibaratkan melukis di atas air. Bagaimana caranya kita melukis di atas air? Semakin tinggi usianya, airnya akan semakin banyak. Kalau misalnya kita mau membentuk sesuatu, itu akan sangat sulit gitu ya. Warna mungkin terlihat, tapi tidak sesuai dengan bentuk yang kita mau. Tadinya mungkin bentuk kita pengen bentuk lingkaran atau bentuk kotak misalkan. Ketika kita warnai, warnanya akan selalu pudar lagi, pudar lagi. Itulah konsep pendidikan yang diusung oleh eh, Imam Ibnu Qayyim. Jadi kalau misalkan diibaratkan sebuah melukis, proses pendidikan anak di usia 0 sampai 7 tahun seperti melukis di atas batu, sementara untuk mendidik anak 7 tahun ke atas, bahkan 14 tahun ke atas, itu ibaratkan melukis di atas air, saking sulitnya. Mungkin bisa ya, bisa saja, tapi effort yang dikeluarkan oleh orang tua akan semakin besar. Makanya kenapa pendidikan iman atau Islam, mengenalkan Islam ini sangat penting pondasinya di usia 0 sampai 7 tahun karena kita sedang menyiapkan pondasi jangka panjangnya. Nah, ada beberapa unsur penting dalam storytelling ya, dalam mengenalkan Islam kepada anak-anak. Itu ada tokoh, ada alur yang sederhana, ada emosinya, sama ada nilai yang tidak menggurui. Ada interaksi juga dan visual atau media pendukungnya gitu. Media untuk storytelling, memilih media yang tepat untuk mengenalkan Islam kepada anak. Kenapa media itu penting? Anak usia dini belajar lewat sentuhan, penglihatan. Mungkin ayah bunda semua tahu ada konsep yang namanya sensori, motorik, dan lain sebagainya di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, dalam konsep mengenalkan Islam juga jangan dipisahkan dengan konsep sensori dan motorik dan sebagainya, disatukan saja. Biar apa? Biar nilai-nilai Islam itu tidak terasa asing bagi anak-anak. Semakin banyak panca indera yang terlibat dalam mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak, maka akan semakin kuat juga pesan yang tertanam. Karena itu storytelling bukan soal kata-kata saja, tapi media bisa membantu anak untuk lebih memahami apa yang akan kita ajarkan kepada mereka. Apa saja medianya? Yang pertama bisa buku, tentu saja. Bisa book based storytelling, bisa softbook, bisa board book atau hardbook ya, atau buku-buku bergambar lainnya. Yang selanjutnya ada media interaktif, ada finger puppet misalkan, ada boneka tangan, dan dramatisasi. Dramatisasi itu orang tua bertindak sebagai siapa, kemudian anak bertindak sebagai siapa, terus kita belajar bareng-bareng. Misalkan orang tua bertindak sebagai imamnya, kemudian anak-anak bertindak sebagai makmumnya, terus kita sholat bareng-bareng. Tidak hanya itu, pengenalan profesi juga bisa dilakukan dengan media-media ini. Jadi kalaupun ayah bunda mau mengenalkan segala sesuatu, entah itu sholat, entah itu puasa, ajaran-ajaran, kisah-kisah Nabi, atau mungkin profesi-profesi, dan hal lainnya, media-media ini bisa digunakan. Jadi setiap media punya kelebihan sesuai dengan usia anaknya masing-masing. Yang pertama itu adalah softbook. Softbook itu contohnya seperti ini, ya, softbook ini tentang mukjizat 5 nabi, kurang lebih seperti ini. Jadi konsep Islamnya ada di dalam media yang kita pakai sehari-hari. Softbook itu berbahan kain lembut, bisa disentuh, diremas, bahkan ya aman untuk bayi dan toddler. Jadi kalau misalkan nanti kotor, digigit-gigit, kan anak-anak suka ya di usia 0 sampai 3 tahun menggigit-gigit softbook seperti ini, itu jangan khawatir, ini sangat mudah sekali.
Selain dari menjadi media mengenalkan nilai Islam, karena di dalamnya ada nilai-nilai Islam, ini juga bisa jadi media sensori anak. Mau digeser-geser sama anak dibawa-bawa kemanapun, ini masih aman sih. Kalau untuk softbook. Nah, kenapa softbook itu sangat direkomendasikan untuk anak usia terutama ya 0 sampai 3 tahun? Ya karena itu kadang-kadang anak bawa bukunya ke kamar mandi, ada atau ke dapur mungkin ya, atau digigit-gigit sangat kotor. Kalau misalkan kita langsung investasi ke board book, kan board book lumayan mahal ya harganya. Dibawa ke dapur kena minyak, dibawa sambil makan kena makanan, wah itu sangat menyayat hati ibu-ibu semua ya. Makanya sangat direkomendasikan untuk usia 0 sampai 3 tahun pakai softbook dulu. Tapi kalau misalkan udah usia 7 tahun ke atas boleh mulai naik pakai board book. Kalaupun mau pakai board book dari usia 3 tahun sejak kecil harap didampingi oleh orang tua karena biasanya entah itu disobek, entah itu kena kotoran, entah itu kena ujian-ujian lainnya ya yang bisa mengiris hati ibu-ibu semua karena lumayan juga harganya. Jadi lebih baik sediakan softbook dulu. Jadi softbook itu juga isinya banyak. Ada yang tentang sholat, ada yang tentang salah satu yang saya pegang ini tentang kisah-kisah Nabi. Itu juga lumayan buat mengenalkan anak tentang Islam di usia dini. Ini cocoknya memang usia 1 sampai 6 tahun. Aman digigit, tidak mudah rusak, bisa jadi sensory play, dan mengajak anak eksplorasi sambil belajar gitu ya. Kalau eh, arahnya ke Islam gimana ya? Ini pengenalan doa, pengenalan tata cara wudhu, tata cara sholat, sama pengenalan tentang kisah-kisah Nabi boleh melalui softbook ini. Bukan hanya softbook, yang tadi saya jelaskan adalah hardbook juga ada. Hardbook itu yang kertasnya tebal atau yang ada kertasnya, yang ada jilidnya yang agak keras. Nah, kurang lebih seperti itu. Visualnya memang lebih detail, kemudian tulisannya juga lebih banyak, teksnya lebih banyak, alur ceritanya juga lebih rumit. Nah, ini cocoknya untuk 3 tahun ke atas, karena biasanya anak usia 3 tahun belum bisa baca, jadi lebih baik didampingi oleh orang tua. Memang kelebihannya ceritanya lebih runut tapi tidak cocok untuk anak usia under 3 tahun. Khawatirnya karena tadi ya mudah rusak jika digunakan oleh anak sendiri. Kecuali kalau misalkan ayah bunda mau mendampingi anak dalam hal membaca setiap waktu gitu ya. Kalau misalkan anaknya mau baca board book tanpa didampingi ya lebih baik pakai softbook saja. Yang selanjutnya media interaktif adalah finger puppet. Nah, finger puppet itu seperti yang saya sedang pegang ini. Saya kebetulan lagi pegang 5 finger puppet. Kenapa bisa finger puppet menjadi media pilihan untuk anak-anak? Saya kebetulan punya komunitas pengasuhan ibu dan anak juga. Nah, setiap akhir pekan itu kami ada storybook gitu ya. Kita membaca satu buku, terus kita ceritain, kita dramatisasi, terus kita hayati sama anak-anak di rumah. Nah, dengan media interaktif seperti ini, itu membuat anak lebih merasa sedang bermain. Bukankah konsep dari Nabi adalah untuk mengajarkan Islam bagi anak usia 3 sampai 6 tahun adalah bermain sambil belajar. Nah, dengan menghadirkan media-media seperti ini, itu tuh akan membuat anak merasa sedang bermain. Wah, ini siapa ya? Atau diibaratkan anak-anak lebih mudah mendengar boneka daripada ibunya sendiri gitu ya. Jadi yang menasehati seolah-olah boneka-bonekanya ini dari finger puppetnya ini daripada dari omongan ibunya. Bisa dicoba dengan variasi suara yang kita keluarkan, dramatisasi, interaksi dua arah seolah-olah boneka puppetnya berinteraksi dengan anak kita dan menghidupkan tokoh cerita. Gimana cara pakainya? Nah, sesuai dengan usia anak, usia 1 sampai 3 tahun ini fokusnya sensorik, pilihnya bahan yang lembut, kemudian visualnya sederhana. Contohnya softbooknya ada atau boardbooknya ada. Nah, si finger puppet ini berfungsi sebagai tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya. Tentukan peran puppet dalam cerita, misalkan yang warna pink adalah ibunya, kemudian yang warna kuning adalah neneknya, misalkan ya. Terus yang paling kecil adalah dia. Jadi si anak punya peran tertentu dari finger puppet ini. Kemudian kita ceritakan bagaimana caranya anak berinteraksi dengan ibu atau misalkan ibu dengan nenek dan sebagainya. Atau finger puppet ini diberi identitas pada finger puppet sebagai storyteller. Misalkan saya pilih yang hijau. Oh, aku sekarang ini hari ini kita bercerita tentang kisahnya Nabi Nuh ya. Teman-teman semua mau atau adik-adik siap. Nah, jadi yang seolah-olah bercerita tentang kisah Nabi Nuh adalah finger puppet ini, bukan orang tuanya. Dan biasanya dengan media seperti ini anak-anak akan lebih tertarik. Kita tinggal siapkan kayak kardus kosong sebagai figurnya. Jadi seolah-olah
finger puppetnya berada di panggung, padahal di belakangnya ada orang tua yang sedang bercerita. Itu sering kami praktekkan di komunitas dan itu sangat efektif untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Atau bisa digunakan puppet ini sebagai penghubung emosi. Kalau misalkan kisahnya sedih, wah ternyata kita sedang berkisah tentang Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuhnya misalkan ya ada yang beberapa orang tenggelam. Nah, terasa sedih, wah sedih sekali ya, Puppet ini pura-pura nangis lah atau murung lah. Nah itu bisa karena semakin menempel ke emosi anak, nilai yang kita salurkan kepada anak akan lebih mudah sampai. Libatkan anak dalam dialog. Oh menurutmu gimana ya tentang hal ini misalnya seperti itu. Dan gunakan Puppet untuk menjelaskan tahapan ibadah. Misalkan kan Puppetnya berkerudung nih. Nah untuk cara menyampaikan nilai-nilai Islam salah satunya adalah wah ini kan dikasih nama sama dia nanti. Biasanya anak-anak tuh seneng banget untuk ngasih nama mainannya. Itu termasuk cara menumbuhkan fitrah individualitas anak. Misalkan yang warna pink namanya siapa, yang warna kuning namanya siapa. Wah dia berkerudung ya, cantik banget ya. Ada yang mau nggak ikutan berkerudung sama kayak siapa namanya ini, misalnya kayak gitu. Jadikan Puppet sebagai role model, bukan penghakiman. Oh nggak apa-apa kok kayak gitu, ayo kita puasa bareng-bareng. Jadi ya dijadikan sebagai teman anak-anak sehari-hari ya. Misalkan mudah dipakai, nggak harus 5 seperti ini, bisa salah satu saja, kemudian diselipkan ke jari kita. Kalau kotor ya dicuci lagi, kalau mau digigit juga masih aman banget. Kenapa Puppet ini efektif? Karena anak belajar lewat bermain tadi, ego anak akan jadi lebih rileks. Jadi seolah-olah kita sedang menerapkan nilai Islam tanpa merasa anak itu dihakimi oleh orang tuanya. Pesannya ringan tapi sampai ke anak-anak, mengaktifkan imajinasi juga bisa gitu kurang lebihnya. Nah, ada beberapa masalah yang sering dialami oleh orang tua. Siapa di sini yang ayah bunda selalu bercerita atau membacakan buku berulang-ulang kepada anaknya? Aduh ini baca buku udah beratus-ratus kali terus seperti itu. Baru pulang kerja udah disodorin buku yang sama selama beberapa tahun yang dibaca itu lagi itu lagi. Gimana cara mengatasi anak yang meminta baca buku yang sama berulang? Jadi ketika anak meminta baca buku boleh nggak sih kita menolak? Kalau kita menolak itu salah satu momen di mana kita membatasi menumbuhkan fitrah belajar anak. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan anak minta baca buku yang sama berulang kali, walau kita bosan dan capek, setidaknya jangan ditolak. Boleh ditunda, tapi tidak boleh ditolak. Jadi kalau misalkan sekarang, Bu, aku mau baca buku ini. Padahal itu buku udah dibaca berulang-ulang dan sampai kita bosan gitu ya. Sampai mulutnya berbusa, kita baca buku itu terus. Tapi karena anaknya suka, nah kalau misalkan ditolak itu nggak boleh. Kalau ditunda silahkan. Jadi, oh nanti ya misalkan ayah sama bunda makan dulu atau ayah sama bunda istirahat dulu, nanti kita baca di jam berapa. Nah itu bisa. Jadi cara mengatasinya adalah boleh ditunda tapi tidak boleh ditolak. Ditunda misalkan untuk beberapa menit ke depan atau misalkan dialih perankan. Anak mintanya dibaca buku sama ibu tapi ibunya lagi capek, boleh dipindah tugaskan ke ayah dulu atau ke orang yang bisa membacakan buku itu kepada anak-anak ya. Alih-alih merasa bosan, orang tua bisa memvariasikan caranya, membacanya, mengubah intonasi atau bahkan kita cari media lain karena kita ceritanya udah ada di dalam pikiran, kita pakai media-media lain untuk bercerita tentang isi buku tersebut. Nah, itu juga bisa. Tipsnya untuk storytelling untuk orang tua mengenalkan Islam terhadap anak-anak, mulai dari cerita singkat dulu. Jangan bayangin, aduh kisah 25 nabi harus selesai malam ini juga, enggak seperti itu. Bisa dicicil, hari ini kisahnya Nabi Adam dulu. Nabi Adam fase turun dulu dari surga, misalkan atau Nabi Adam fase ketika dia mencari makanan prosesnya seperti apa. Nabi Adam juga kalau dibagi-bagi itu bisa sampai 1 bulan full cerita Nabi Adam dari awal sampai akhir. Lanjut nanti masuk ke Nabi Idris, langsung masuk ke Nabi Musa, Nabi Nuh. Itu dari kisah Nabi aja udah 1 tahun nggak selesai itu bisa. Singkat aja 3 sampai 5 menit udah cukup. Sesuai anak ceritanya. Kalau misalkan fasenya, wah ini kaumnya Nabi Lut, LGBT dihukum begini-begini, itu nggak cocok untuk anak usia 0 sampai 6 tahun, dilewat dulu kisah-kisah yang seperti itu. Jadi ceritanya disesuaikan dengan usia anaknya. Gunakan intonasi dan ekspresi yang segar bagi anak. Jadi kalau lagi sedih kita sedih, kalau lagi murung kita murung, dan beberapa tips lain yang ayah bunda bisa baca ya, karena nanti slide-nya juga akan mungkin dibagikan. Jadi storytelling bukan sekedar aktivitas membacakan buku ya, melainkan proses membangun jembatan antara hati orang tua dan jiwa anak.
Kenapa membangun jembatan hati antara orang tua dan jiwa anak penting? Karena satu-satunya jalan yang paling mudah atau jalan tol untuk mengenalkan Islam kepada anak adalah lewat storytelling ini. Jadi saat kita bercerita tentang kebaikan, kesabaran, cinta kepada Allah, sesungguhnya kita sedang membentuk cara anak untuk memandang dunia itu sendiri dan belajar tentang iman. Gitu saja materinya. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan lagi kepada Lilmi. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak Kak Ikma atas materi yang disampaikan. Benar-benar apa dari komen teman-teman pada komen daging banget, ngerasa banget, relate banget. Jadi apa yang disampaikan Kak Ikma pada pagi hari itu benar-benar dirasakan oleh moms-moms semua. Nah, mungkin kita udah ada di sesi pertanyaan untuk tanya jawab gitu ya. Nah, sebelum masuk dulu ke sesi tanya jawab, Lilmin mau reminder nih Mams untuk jangan lupa nih kita upload story buat pemenang goodie bag. Jadi buat mom yang merasa tertarik gitu ya untuk dapat hadiah goodie bag spesial dari Little Friend, boleh banget untuk di-upload kontennya. Nah, oke, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Buat moms yang berkenan untuk atau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, mungkin udah ada yang raise hand ya untuk Moms Winda, mungkin ya boleh on mic. Halo, selamat pagi Kak dan Kak Ikma. Selamat pagi. Ya, izin bertanya Kak. Saya mempunyai anak berumur 15 bulan laki-laki ya. Nah, anak umur 15 bulan ini fokusnya sangat singkat sekali ya Kak ya. Nah, bagaimana cara mulai mengenalkan storytelling Islami yang sesuai dengan tahap perkembangannya gitu? Apakah di usia 1 tahun ini anak udah bisa cerita atau gimana? Halo? Oh iya ya. Halo, apa kedengeran Kak suaranya? Kedengeran, dilanjutkan saja Kak. Ya, maaf ya. Terus anak 1 tahun ini ya, bagaimana cara mulai storytelling Islami yang sesuai dengan tahap perkembangannya gitu. Apakah di usia 1 tahun ini anak udah bisa nyerap nilai cerita atau cukup fokus pada pembiasaan mendengar dulu gitu. Terus yang kedua, ciri storytelling kami yang efektif untuk membangun karakter itu gimana Kak? Bukan sekedar nyampein kisah gitu, tapi yang bisa membangun karakter tuh yang storytelling yang seperti apa? Oke, terima kasih Kak. Oke, ini langsung jawab. Minata gimana? Iya, boleh langsung dijawab aja Kak. Oke, yang pertama anaknya laki-laki 15 bulan, tapi ya gitulah ya anak laki-laki di usia 15 bulan. Gimana dulu yang harus didahulukan dalam konsep storytelling. Jadi jangan khawatir bagi ayah bunda yang usia anaknya masih under 1 tahun, karena usia 0 sampai 2 atau sampai 6 tahun itu fitrah jasmani. Nah, sebelum ke sana saya menjelaskan dulu fitrah jasmani ya. Jadi dalam konsep fitrah ada yang namanya fitrah jasmani. Nah, dalam fitrah jasmani itu terkait dengan 3 pola. Ada pola gerak, ada pola tidur, sama pola makan. Nah, terkait dengan yang nggak mau diam dan sebagainya, itu masuk ke pola gerak. Dan wajar di usia 0 sampai 6 tahun, anak itu kinestetiknya sangat tinggi. Karena memang fitrahnya begitu. Anak itu fase geraknya di usia 0 sampai 6 tahun memang tinggi. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang mungkin diam 5 menit, terus nanti kemana-mana lagi, lari-lari lagi, atau dia diam tapi tangannya ngapain gitu ya. Memang seperti itu normal. Karena memang fitrah anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun fase geraknya masih tinggi. Jadi apa yang didahulukan? Apakah dia harus masuk dulu nilai kisahnya atau ke fase mendengarkan dulu? Nah, kalau kita mengharapkan pas mendengarkan untuk anak-anak usia under 2 tahun atau mungkin under 3 tahun itu akan sulit ya rasanya. Kalau misalkan menekankan si anak harus mendengarkan dulu. Yang penting kita menarik perhatian anak. Terus anaknya melihat sekilas pun nggak masalah. Karena dalam saya juga sering mengadakan konsep-konsep storytelling sama anak-anak. Jadi mungkin dia 5 menitnya mendengar atau 10 menit dia antusias, nanti 10 menit ke atas dia tiba-tiba lari ke sana, lari kemana-mana, nah itu nggak masalah.
Terus gimana dong? Apakah itu efektif atau tidak? Nah, seiring berjalannya waktu, nanti kan sekarang masih 15 bulan, berarti masih 1 tahun lebih ya. Nanti usia 3 tahun ke atas, dia akan lebih mulai tertarik dengan ceritanya. Jadi walaupun usia sekarang masih 15 bulan, dia kadang-kadang, oh kayaknya dia nggak dengar deh, atau dia ceritanya kayaknya nggak paham. Jangan khawatir, kalaupun anak masih bergerak ke sana kemari, dia masih ada, masih kadang-kadang ada yang masuk ke dalam dirinya. Walaupun nggak sepenuhnya ya, kayak misalkan itu ibu ngapain sih? Oh ini cerita tentang Nabi Nuh. Langsung dia lari lagi misalkan ya. Terus dia mendengarkan lagi sedikit, melihat kita ngapain. Oh ibu tentang bercerita tentang ini. Ya sekilas-sekilas aja dia dapatnya di usia 1 tahun ke atas. Dan mungkin nanti karena kita merutinkan hal tersebut, akan ada yang masuk. Dan seiring berjalannya usia, dia pun akan antusias dengan ceritanya. Dan anakku usia 2 tahun nih, belum antusias dengan ceritanya, nggak masalah. Yang penting kita konsisten dulu, nanti dia akan tertarik dengan sendirinya. Toh itu sama yang dilakukan ketika kita mengenalkan atau orang-orang di luar sana mengenalkan tentang superhero. Apakah dia tahu bahwa Spider-Man itu kekuatannya dari laba-laba, terus dia menyelamatkan apa, misinya apa, terus ceritanya gimana, kan dia nggak tahu. Dia hanya tahu, oh ini tokoh yang kekuatannya laba-laba, Spider-Man, dan lain sebagainya. Bahkan dia nggak nonton Marvelnya, dia nggak simak komiknya, dia hanya melihat tokoh yang mungkin ada di pakaiannya, yang tokoh yang ada di sekitar, ya itulah penanaman nilai di usia 0 sampai 3 tahunan atau bahkan sampai 6 tahun nantinya. Karena dengan sekilas-sekilas tapi rutin, akhirnya dia masuk, oh, dan tertarik ke ceritanya, nanti akan terlihat di usia 4 tahunan, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia akan tertarik dengan cerita-cerita. Yang diutamakan kitanya dulu, kan, orang tuanya, daripada kita mengharapkan anak dengar dulu, karena ya itu fitrah anak gerak, jadi nggak masalah. Apalagi anak laki-laki, menurut penelitian anak laki-laki lebih sangat tinggi energinya dibandingkan anak perempuan, jadi pola geraknya akan semakin luar biasa. Jadi kalau misalkan kita menunggu anaknya mendengar dulu, sampai kapan gitu ya, anak diam di sini 10 menit buat ibu cerita, misalnya nggak boleh kemana-mana, itu akan membatasi diri anak, dan anak akan bosan nantinya kalau misalkan memang di saklek seperti itu. Misalkan kita di satu ruangan nih, di satu kamar, terus kita bercerita, kita cerita yuk, ibunya cerita terus anak-anaknya lari kemana-kemana, atau tangannya bergerak kemana, aktif, masalah. Yang penting kita dulu konsisten, nanti anaknya akan mendengar seiring waktu, dan ceritanya pun dia akan memahami dengan baik gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, gimana caranya storytelling itu bisa membentuk karakter juga, bukan hanya nilai. Nah, kalau terkait hal ini, berarti kita harus pilihkan cerita-cerita storytelling yang terkait dengan kegiatan sehari-hari. Banyak juga ya, kalau softbook di sini terkait dengan, nah ada terkait dengan nabi dan sholat ya. Kalau misalnya membentuk karakter, misalnya kemandirian anak, maka pilihlah buku-buku yang tentang misalkan toilet training, ada buku yang berkisah tentang, oh dia misalkan buang air besar dan buang air kecilnya di toilet nih, itu kan membentuk karakter. Atau ada juga buku kisah tentang, oh ternyata karakter ini membereskan mainannya setelah maghrib, atau misalkan setelah selesai bermain dia langsung membereskan mainannya, atau dia mandi sendiri nih, atau dia apa, kan banyak ya cerita-cerita seperti itu. Yang dibedakan kalau misalkan storytelling biasa menanamkan nilai itu terkait dengan kisah-kisah, biasanya kisah-kisah nabi, kisah-kisah para sahabat, atau kisah-kisah siapapun itu ya, terkait dengan buku ya kisah-kisah tersebut. Tapi kalau misalkan untuk menanamkan adab itu terkait langkah konkret, latihan toilet training. Jadi biasanya di dalam satu buku itu ada satu karakter nih, misalkan karakter ini ada satu karakter, nah dia tuh eh sedang belajar mandi sendiri, atau sedang membereskan mainan ceritanya. Nah, bisa pakai diceritain, oh dia tuh siapa namanya, terus membereskan mainannya bagaimana. Kalau buku anak saya ada yang judulnya Kucing Membantu Ibu. Itu membentuk karakter juga. Kucing membantu ibu. Di dalam isi bukunya itu hanya seekor kucing, tapi dia membantu ibu kucing untuk mencari makanan dan membereskan rumahnya. Jadi dia beresin rumahnya atau beresin kandangnya, terus dia membantu mencari makan untuk dimakan bersama ibunya. Judulnya ya Kucing Membantu Ibu, itu juga membentuk karakter. Atau ada juga nih yang karakter siapa, terus dia sedang belajar
tentang membereskan mainan anak. Jadi kalau misalkan dia sudah main, jangan dilempar kemana aja atau jangan dibiarkan begitu saja karena dapat melukai. Akhirnya dia ngambil mainannya terus dimasukin ke tempatnya. Nah, itulah cerita-cerita begitu yang bisa membentuk karakter anak. Jadi memang kalau konsep story-nya sama seperti tadi, yang membedakan adalah isi dari bukunya atau isi dari cerita yang kita sampaikan. Teh aku nggak punya bukunya, bukunya mahal-mahal, nggak masalah. Teman-teman kalau nggak punya finger puppet kayak gini bisa pakai digambar di kertas terus ditempelin ke jari kita misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau membentuk karakter, oh ini namanya siapa? Misalkan ini namanya Lilo ya. Ini misalkan namanya Lilo. Oh, Lilo sekarang mau beresin mainan, yuk kita beresin mainan sama Lilo. Bareng-bareng beresin mainan sama Lilo. Nah, itu bisa juga untuk membentuk karakter anak. Salah satunya kemandirian ya. Banyak banget karakter anak yang harus dibentuk, tapi dipilihlah salah satu untuk satu tema storytelling itu. Barangkali bisa membantu. Baik, terima kasih Kak. Oke, sudah kejawab ya, Mominda. Mungkin kita lanjut pertanyaan ke Dad Latif mungkin ya, boleh. Silakan untuk on cam. Ya, eh, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Waalaikumsalam. Kak, saya nggak bisa on cam karena ini ada kendala teknis di Zoom-nya. Ya, Hmm. eh, halo Kak Ikma. Izin bertanya, saya punya dari tiga anak ya. Yang pertama 7 tahun, kemudian yang kedua 4 tahun, dan yang ketiga 2 tahun. Nah, bentar lagi kan kita masuk bulan puasa nih, sedangkan kakaknya sudah, alhamdulillah di tahun lalu sudah mulai latihan puasa gitu ya. Nah, bagaimana tahapan latihan puasa bagi anak usia 3 sampai 6 tahun ya Kak? Itu seperti apa? Karena untuk anak saya yang kedua itu laki-laki dan itu biasanya ya memang ya yang benar yang tadi disampaikan sama Kak Ikma gitu ya, untuk anak laki-laki kadang eh, eh, tidak bisa langsung menangkap perintah atau ajakan gitu ya. Karakternya masih seperti itu. Nah, itu seperti apa? Apakah ada tips untuk membelajar untuk latihan puasa anak di usia 3 sampai 6 tahun? Kemudian yang kedua terkait anak saya yang ketiga ini perempuan itu sedang ini ya bagaimana usia 2 tahun. Nah, itu bagaimana cara efektif untuk membelajar mengenalkan tentang batasan-batasan auratnya ya dan membiasakan untuk berjilbab gitu. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Pertanyaan pertama, puasa anak usia 3 sampai 6 tahun. Untung yang ditanyain cuma satu tahapan. Karena kalau ditanyain nggak ada urutan usianya, itu panjang banget bahasannya. Karena tahapan belajar puasa anak tuh per tahapan usia. Jadi sebagaimana yang sudah kita sepakati semua ya, di dalam pendidikan anak dalam Islam itu ada tahapan usianya. Tahapan usianya didasarkan karena pendapatnya Imam Ibnu Qayyim 0 sampai 2, 3 sampai 6, 7 sampai 10, dan 11 sampai 14 tahun. Gimana caranya mengajarkan puasa anak untuk usia 3 sampai 6 tahun? 3 sampai 6 tahun itu fasenya adalah menumbuhkan fitrah dari Allah. Di usia 3 sampai 6 tahun ini bangun sahur. Part pertama bangun sahur. Boleh nggak dibangunkan sahur di usia 3 sampai 6 tahun? Jawabannya adalah boleh dicoba. Jadi bagi orang tua yang punya anak usia 3 sampai 6 tahun mau membangunkan sahur untuk anak, silahkan boleh dengan cara yang baik, bangunkan saja. Kalau anak mau bangun, bagus, silahkan momen-momen buat belajar puasa di sana. Kalau anak nggak mau bangun gimana? Nggak usah dipaksa buat bangun. Untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Jadi boleh coba dibangunkan oleh orang tuanya. Tapi kalau anak mau bangun, ya nggak apa-apa. Kita apresiasi, kita sajikan sahur yang terbaik buat dia. Kalau dia nggak mau bangun, ya nggak masalah. Jangan dipaksa. Tapi kan usia 3 sampai 6 tahun harus fase belajar. Nah, kalau misalkan memang orang tua berharap anaknya bangun, bisa bangun sahur, PR-nya adalah di sounding sebelumnya, di sounding malam sebelumnya kah, atau ada makanan yang bisa kita apa, bisa kita jadikan sebagai penyemangat dia buat sahur atau apapun itu ya. Karena usia 3 sampai 6 tahun kita harus pahamkan dia dulu kenapa dia harus puasa, kenapa dia harus bangun sahur. Jadi konsep why-nya dulu yang harus ditekankan. Kadang-kadang anak gak mau bangun ya karena dia ngantuk atau karena yang nggak ada apa-apa, dia nggak tahu apa-apa kenapa aku harus bangun tengah malam gitu ya untuk bangun sahur. Caranya bisa dengan mungkin menyiapkan makanan kesukaan anak pas sahur. Oh nanti Umi siapin nih buat sahur kamu ada apa gitu ya makanan kesukaan dia. Atau oh kalau misalkan nanti kamu sahur
Umi siapin air panas mungkin ya atau air hangat biar kamu nanti cuci mukanya seger atau apapun itu ya terkait dengan biar anak tuh semangat buat bangun sahurnya. Tapi bukan juga diiming-imingi sesuatu. Kalau diiming-imingi sesuatu, oh kalau kamu bangun sahur sekarang nanti Umi kasih THR loh. Ya, itu juga cara yang salah. Kalau misalkan diiming-imingi sesuatu yang nggak terkait dengan sahurnya, yang nggak terkait dengan aktivitas bangun sahurnya, dia akan merasa bahwa oh aku mengerjakan sahur ini ya biar aku dapat uang. Kalau tadi kan beda. Oh, Umi siapkan makanan sahur yang kamu sukai. Itu kan terkait dengan aktivitas sahurnya. Umi siapkan air panas untuk kamu cuci muka, misalnya seperti itu. Ya, itu terkait dengan proses bangun sahur dan makan sahurnya. Kalau tiba-tiba dikasih uang, tiba-tiba dikasih apa, itu adalah instant gratification nantinya. Arahnya ke sana. Jadi bukan eh, apa memberikan hadiah sebagai syarat melakukan sesuatu, tapi kita cari cara biar anak semangat buat bangun sahur. Tapi kalau nggak mau bangun sahur, anak usia 3 sampai 6 tahun ya tidak usah dipaksa karena belum ada kewajiban di sana terkait dengan bangun sahur. Fase kedua, terkait dengan praktek puasa. Praktek puasa anak usia 3 sampai 6 tahun harus dipaksa sampai maghrib enggak? Jawabannya adalah anak untuk usia 3 sampai 6 tahun itu puasa semampunya. Kalau dia mampunya di jam 8, jam 9 udah mau buka, ya nggak apa-apa, nggak masalah, buka aja di sana. Terus perlahan-lahan tapi naik bertahap. Kayak misalkan tahun sekarang baru mau mulai belajar puasa, ya jangan berharap dia bisa langsung sampai maghrib. Harus dari awal dulu, dari jam 8, dari jam 9, dari jam 10. Ternyata sampainya di jam 10 nih udah paling tak atau paling stuck di tahun ini. Anak usia udah 4 tahun misalkan, tapi baru sampai di jam 10 untuk tahun ini. Dilanjutkan di tahun berikutnya, di puasa tahun berikutnya. Tahun kemarin sudah sampai jam 10 nih, berarti minimal untuk awal tahun berikutnya mulai jam 9. Jam 9 naik jam 10, naik sampai zuhur, naik sampai asar. Itu usia 5 tahun. Langsung masuk lagi ke fase tahun berikutnya gitu. Jadi memang bertahap dari usia 3 sampai 6 tahun. Jadi kalau misalkan dia, tapi anakku udah tamat sampai maghrib ya nggak masalah itu mah alhamdulillah banget. Nggak harus bertahap atau anaknya udah paham sendiri ya. Itu berarti berkah kemudahan buat pengasuhan orang tua. Tapi ada aja anak yang memang harus buka di tengah jalan di jam 9 dulu buka, jam 10 dulu buka, jam 12 dulu buka dan itu nggak masalah. Nggak apa-apa, jangan dipaksa asalkan catatan orang tua harus punya jurnal Ramadan anak. Jadi kita udah punya catatan nih, anakku usianya 3 tahun di tahun 2026 dan ternyata puasa dari hari pertama sampai hari ketujuh dia buka di jam 9. Terus nanti misalkan di pekan kedua dia naik ke jam 10. Terus nanti di puasa Ramadan akhir sampai akhir dia hanya kuat sampai jam 12. Itu jadi apa dokumentasi buat kita. Nanti ketika masuk ke puasa 2027, kita udah punya catatan, oh anakku tahun kemarin udah belajar nih sampai jam 12. Berarti mulai sekarang dari jam 11 dulu. Jam 11 naik 12 terus sampai maghrib. Begitu usia 3 sampai 6 tahun. Terawih gimana? Masuk ke fase ketiga, fase terawih. Boleh nggak anak usia 3 sampai 6 tahun diajak terawih? Itu disesuaikan dengan masjidnya. Kalau masjidnya ramah anak, maka silahkan dibawa. Kalau masjidnya tidak ramah anak, maka silahkan pertimbangkan. Apa bedanya? Kalau masjid ramah anak, biasanya itu adalah masjid yang menyediakan ruangan khusus buat ibu dan anak. Jadi memang khusus ruangan itu isinya ibu-ibu sama anak-anak. Kalaupun nanti ada anak-anak yang lari-lari, yang jalan-jalan, yang merangkak, yang bawa mainan, yang kadang-kadang menangis di tengah sholat, karena isinya ibu-ibu dan anak-anak semua, mereka bisa memahami hal itu dan memaklumi. Itu nggak masalah dibawa aja 3 sampai 6 tahun. Tapi beda dengan masjid yang tidak ramah anak. Masjid yang tidak ramah anak ini tergantung dari ya kondisi masjid masing-masing. Kadang ada masjid yang ada anak yang nangis dikit atau yang bolak-balik keluar masuk itu bisa jadi omongan semua lingkungan gitu ya. Kenapa kamu sih bawa anak begini begini begini? Daripada mengganggu jemaah lain, daripada mengganggu kenyamanan jemaah lain lebih baik tidak diajak ke masjid dulu untuk tarawih di usia 3 sampai 6 tahun. Lagi-lagi ya disesuaikan dengan kondisi anaknya dan disesuaikan dengan kondisi masjidnya masing-masing karena semua masjid berbeda-beda. Ada yang menyediakan khusus ibu anak atau ada yang ramah anak, ada juga yang tidak ramah anak sama sekali. Kurang lebih begitu. Tapi kalau misalkan untuk menumbuhkan vibes Ramadan di usia 3 sampai 6 tahun, walaupun anak udah buka, silahkan ajak untuk menyambut berbuka pada saat maghrib. Hal ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Basar sama Nabi Muhammad juga. Jadi Nabi Muhammad itu pada saat di Masjid Nabawi ada anak usia 3 sampai 6 tahun.
dia sudah batal puasanya, terus tidak melanjutkan lagi puasanya sampai maghrib, tapi oleh Nabi Muhammad tetap diajak untuk merayakan proses pembukaan tiba. Jadi pada saat maghrib, Nabi Muhammad memanggil seluruh anak-anak yang sudah batal puasanya itu untuk merayakan vibes puasa bareng. Jadi anak-anak yang udah batal puasanya dari zuhur, dari jam 9 gitu ya, tetap merasakan vibes buka puasa pada saat maghrib. Nah, itu bisa juga untuk membantu menumbuhkan proses keimanan anak di usia 3 sampai 6 tahun di proses puasa. Itu hanya satu tahapan usia ya, belum tahapan lainnya. Terlebih begitu untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Pertanyaan kedua, batasan aurat untuk anak usia 2 tahun. Batasan aurat, gimana caranya ngajarin batasan aurat untuk anak usia 2 tahun? Sebenarnya konsep Islam itu nggak memaksa ya, karena di usia under 7 tahun atau sebelum balik, memang aurat itu tidak wajib ditutupi oleh anak-anak. Tapi karena kita harus nyicil ya, atau bertahap ngajarinnya, itu bisa dimulai dengan mengenalkan bagian tubuh untuk anak usia 3 sampai 6 tahun atau bahkan 2 tahun. Boleh dimulai dari mengenalkan part tubuh, bagian mana yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ini masuk ke seksualitas ya, fitrah seksualitas, edukasi seksualitas buat anak. Bagian mana yang harus ditutupi, bagian mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Caranya simpel, kalau setiap mandi anak perempuan silahkan ditutup di bagian yang harus ditutup pakai anduk sambil bilang secara rutin. Nah, bagian ini harus ditutup ya. Kalau dipegang sama orang lain nggak boleh. Kalau dipegang sama Umi misalkan itu boleh. Tapi kalau sama orang lain itu nggak boleh. Gitu aja simpel. Setiap beres mandi tutup area-area yang harus ditutup. Kemudian selanjutnya kalau misalkan mau keluar nih dia dibiasakan dikasih kerudung sama kita. Oh mau keluar ya, yuk kita pakai kerudung dulu. Kalau bisa sama orang tuanya atau sama ibunya. Ibu juga pakai kerudung nih. Kamu mau nggak sama kayak ibu? Kita pakai kerudung bareng-bareng. Tapi di tengah jalan karena dia gerah atau karena dia nggak nyaman dia buka. Nah, nggak apa-apa sama sekali untuk anak usia 2 tahun kalau suatu waktu kerudungnya dibuka atau bahkan eh, baru aja berapa menit keluar rumah udah dibuka lagi nggak masalah. Yang penting kita rutin buat eh, ngajarin hal tersebut. Jadi beriringan dengan kegiatan sehari. Terus salah satu caranya adalah menyediakan baju-baju yang tertutup di dalam lemari anak. Jadi untuk menumbuhkan fitrah individualitas anak, anak-anak dibebaskan untuk memilih pakaian di dalam lemarinya. Tapi tentu saja di dalam lemarinya tidak ada baju yang sangat ngetat atau sangat pendek. Kita sediakan baju-baju yang panjang. Kayak misalkan ya baju-baju panjang untuk keluar yang mana. Jadi anak boleh memilih nih kalau mau keluar di laci ini khusus untuk baju-baju yang panjang. Kamu boleh mau pakai yang manapun. Jadi pas keluar ya anak walaupun bisa milih, hanya sekedar bisa milih warna, hanya bisa sekedar milih motif, tapi untuk ukuran panjang dan penutup auratnya kita udah takar. Oh, di lemari itu khusus lemari baju yang panjang yang bisa anak milih. Jadi seolah-olah anak bermain untuk memilih pakaian, padahal pakaiannya udah difilter sama kita semua isinya yang panjang buat nutup aurat. Nah, kalau lebih kayak gitu ya kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Nanti seiring berjalannya waktu 3 sampai 6 tahun, 7 sampai 10 tahun dia akan punya pola pikir sendiri dan dia juga akan punya pola kebiasaan sendiri untuk menutup auratnya. Kalau kita rutinkan, barangkali bisa bermanfaat. Oke, apakah terjawab ya, Dat Latif? Semoga pertanyaannya terjawab ya. Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak Ikma, kepada Mom Elia, mungkin bisa ya untuk on mic. Assalamualaikum, Kak Ikma dan Lil Minzida. Waalaikumsalam. Salam. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Elia dari Bandung. Saya mau bertanya, ini anak saya perempuan, ada dua, di usia 7 dan 9 tahun. Cuman mereka itu belum, apa ya, untuk sholat dan puasa itu belum full gitu. Jadi kalau sholat tuh baru subuh, sama maghrib, zuhur, asar, sama apa itu namanya, isya, masih malas-malasan gitu. Nah, untuk di rentang usia itu, apakah kita sebagai orang tua itu sudah boleh mengenalkan neraka dan dosa kepada anak? Jujur, kalau saya pribadi, saya masih sering ngancem sih. Kayak misalnya, jangan jangan nggak sholat, ter Allah marah loh. Kan tadi udah dikasih rezeki sama Allah, masa kita nggak sholat? Kayak kayak gitu nih Kak Ikma. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi sebagai orang tua, gimana sih kita mencoba apa ya tips dan trik gitu menghadapi anak, misalkan dia kekeh nggak mau sholat, nggak mau puasa, atau susah dibangunin sahur.
tips dan triknya sebagai orang tua itu gimana sih supaya bisa mengikuti pendidikan anak di zaman now ya, yang ibarat kata tuh parentingnya tuh udah beda gitu. Itu aja sih yang mau saya tanyain. Terima kasih. Oke, di usia 7 sampai 10 tahun boleh nggak Ya. mengancam anak? Atau konsep dosa dan neraka itu udah boleh dikenalkan di usia 7 sampai 9 tahun? Jawabannya adalah boleh. Untuk anak usia lebih dari 7 tahun, nah konsep tentang dosa, konsep tentang neraka dan sebagainya boleh dikenalkan. Tapi kalau untuk keseringan mengancam mungkin agak dikurangi ya, tapi untuk mengenalkan itu boleh. Terus gimana dong caranya biar anak tuh mau puasa sama mau sholat? Jangankan anak ya, kita juga orang dewasa tuh susah banget kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita mau sholat 5 waktu, ada aja godaannya apa gitu ya. Nah, termasuk anak-anak kita. Nih satu, mungkin penenang ya. Ini sering saya sampaikan di setiap webinar sih, hampir di setiap webinar. Kadang keresahan orang tua adalah pengen anaknya solih, hanya gara-gara kita udah berusaha untuk menciptakan, bukan menciptakan, menumbuhkan atau menjaga anak kita biar solih. Padahal dalam konsep dalam Islam itu hasil anak itu tidak hanya tergantung pada ikhtiar orang tua. Ada dua siroh dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam, anaknya namanya Kabil itu adalah pelaku pembunuhan pertama di muka bumi. Apakah itu berarti Nabi Adam pengasuhannya salah? Yang kedua, ada anaknya Nabi Nuh. Bahkan anak Nabi Nuh itu menyeru seluruh masyarakatnya untuk membuang kotoran di perahunya Nabi Nuh. Apakah pola pengasuhan Nabi Nuh salah? Bahkan ketika mau diselamatkan oleh ayahnya, ayo masuk ke kapalku hari ini, biar kamu selamat. Tapi anaknya malah memilih, tidak, aku lebih baik untuk berlari ke atas gunung untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dia tenggelam. Dia memilih jalan sendiri, apakah itu berarti pola pengasuhan Nabi Nuh salah? Wallahu alam. Kan kita nggak bisa menyalahkan orang yang udah dipilih sama Allah terkait sesuatu gitu ya. Itu kalaupun anaknya seperti itu, kita nggak bisa serta-merta menyalahkan bahwa oh pengasuhannya Nabi Adam salah, pengasuhannya Nabi Nuh salah. Dan itu menjadi contoh bagi kita bahwa sehebat apapun kita dan semaksimal apapun kita untuk berikhtiar mengasuh anak-anak dengan baik, ya kalau pilihan anaknya lain, bagaimana? Karena di dalam hati setiap manusia itu punya free will-nya masing-masing, teman-teman. Manusia itu diilhami dengan free will atau kehendak hidup bebas. Kehendak hidup bebas itu ada juga di dalam diri anak kita. Jadi walaupun nanti kitanya udah menanamkan pengasuhan yang terbaik, udah mengajarkan yang bagus, udah ngingetin terus, udah ikhtiar maksimal lah ya ke anak kita pengasuhannya, tapi ternyata anak kita memilih jalan yang lain, ya berarti ya sudah beda jalur dengan kita. Lalu apakah nanti kita dihisab tentang pilihan anak tersendiri? Kita tidak dihisab akan hal itu. Yang dihisab oleh Allah di yaumil hisab adalah sudah sejauh mana kamu mengajari anakmu dari dulu, dari kecil sampai hari ini. Kamu sudah berusaha sampai mana, sudah berikhtiar sampai mana, kamu ngingetin sampai mana, kamu ngajarin sampai mana, dan semua terkait dengan ya kamu tugasnya apa gitu ya ngejaga amanahku ini. Ya kalau nanti jawabnya aku udah ngajarin ini, udah ngingetin ini, udah begini begini, kita bisa mempertanggungjawabkan hal itu karena udah ikhtiar maksimal dalam pengasuhan anak. Tapi anaknya beda jalur, ya sudah itu adalah jalannya dia, kehendak bebasnya dia. Dan ingat, yang memegang hati manusia itu bukan orang tua, terutama anak gitu ya. Yang memegang hati anak adalah bukan orang tua, termasuk ke dalam proses kejadian ketika Nabi Muhammad, pamannya Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan musyrik. Padahal beliau membantu sekali dalam dakwah Nabi. Itu adalah salah satu pelajaran penting bagi kita. Kita tidak bisa memegang hati siapapun, termasuk ya hatinya pamannya Nabi, walaupun udah eh, bela-belain membela dakwah Nabi, tapi di akhir hidupnya masih tetap musyrik. Itu jadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita nggak bisa nih, walaupun kita jadi orang tua juga atau keluarga terdekat, membolak-balikan hati, ya tetap nggak bisa, karena kita nggak pegang hati orang lain, termasuk hati anak pada eh, orang tua pada anaknya. Bukankah Allah jelaskan lagi yang memegang hati seorang hamba adalah Allah itu sendiri. Dan bukankah Allah menjelaskan bahwa aku sangat mudah membolak-balikan hati seseorang seperti membolak-balikan telapak tangan. Ya, artinya wallahu alam. Jadi selama kita udah ikhtiar maksimal, anak tetap beda jalur gitu ya sama kita, berarti mungkin ujian kita ada di situ. Jadi kalau misalnya sekarang nih apa yang bisa dilakukan ketika anak nggak mau sholat, nggak mau puasa dan sebagainya, usianya udah 7 sampai 9 tahun. Selama kita udah ngingetin yang baik-baik, kita udah ngajak semaksimal mungkin, udah membangun atmosfer kebaikan di rumah,
terus udah dikerahkan semua tenaga, ibu ayahnya udah ngajak, udah dengan cara yang baik, bahkan cara yang mengancam tadi untuk anak usia 7 sampai 10 tahun, udah dikenalkan juga dengan konsep dosa, udah dikenalkan dengan konsep neraka. Ketika anaknya bahkan tidak menggubris kita, ya sudah, berarti gimana lagi? Kan banyak nih kejadian orang tuanya ustadz, anaknya bermaksiat, atau bahkan ada seorang ustadz yang orang tuanya ahli maksiat. Orang tuaku dulu begini begini begini, tapi anaknya jadi ustadz. Nah itulah jalur hidup manusia tuh, kita nggak pernah tahu dia arahnya kemana. Jadi itu bisa jadi angin segar bagi setiap orang tua yang nggak khawatir gitu ya dengan tekanan-tekanan seperti itu. Yang penting kita udah ikhtiar maksimal, semua tenaga udah dikerahkan untuk pendidikan anak. Ya kalau anak beda jalur sama kita, ya gimana? Nabi Adam juga nggak bisa mengontrol anaknya, Nabi Nuh juga nggak bisa mengontrol anaknya. Ya seperti apa? Itulah kejadian dalam proses pengasuhan anak-anak kita. Jadi yang bisa dilakukan untuk 7 sampai 9 tahun, boleh nggak ngenalin dosa sama neraka, itu boleh banget untuk anak usia di atas 7 tahun. Karena pola pikirnya udah mulai matang, dia udah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, dia udah sedikitnya mengerti konsep pahala dan dosa, surga dan neraka, itu udah boleh dikenalkan. Tapi mengancam boleh nggak? Mungkin agak sedikit dikurangi ya. Mengancam untuk beberapa kejadian, kalau memang dia udah nggak bisa dinasehatin banget, itu boleh. Tapi kalau keseringan juga harap dihindari. Terus gimana caranya? Caranya adalah boleh sama bapaknya. Biasanya kalau anak usia atas 7 tahun, itu biasanya sama bapak agak segan ya. Pernah nggak sih kita kalau dilarang sama bapak, beda rasanya sama kayak dilarang sama ibu gitu? Agak takut kalau sama bapak tuh, tapi kalau sama ibu karena ngoceh tiap hari, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau sama bapak sekalinya ditegur atau diajak ngobrol lebih dekat, itu agak lebih takut gitu rasanya. Nah itu mungkin bisa sama orang tuanya gitu sih, atau sama ayahnya terutama. Beberapa tipsnya ya. Terus untuk sisi orang tua, tips dan triksnya yang nggak mau sholat dan susah bangun sahur, gimana caranya biar fit ke zaman now? Kalau saya mengusung konsep pendidikan anak dalam Islam, dan kalau pendidikan anak dalam Islam itu nggak terpaut dengan zaman. Jadi mau zaman berapapun itu, saya tetap akan menerapkan konsep pendidikan anak dalam Islam sesuai dengan tahapan usia ini. Gimana caranya biar anaknya mau sholat? Nah, mungkin yang harus pertama kali dilakukan adalah evaluasi dulu. Jadi anak tuh udah sampai mana sih pemahamannya tentang sholat. Jadi kita balik lagi ke awal, ke konsep why. Mungkin dia nggak mau sholat karena dia nggak tahu kenapa dia harus sholat. Mungkin dia nggak mau puasa karena dia nggak tahu juga kenapa harus puasa. Kenapa coba kita harus sholat? Kenapa waktunya harus 5 kali? Kenapa kita harus sholat setiap waktu? Kenapa waktunya harus 5 kali? Dan kenapa harus zuhur? Kenapa harus asar? Kenapa gerakannya harus sujud seperti itu? Kenapa harus begini? Nah, semua pertanyaan itu mungkin kita bisa evaluasi dulu, kita belajar lagi ya, kenapa kita harus sholat, terus nanti anak kita, jadi bukan sekedar kamu harus sholat ya, tapi anak sebenarnya belum paham sholat itu teh buat apa, kenapa aku teh harus wudhu dulu, kenapa aku harus sholat 5 waktu, dan hal sejenisnya. Biasanya buat alasan-alasan itu anak nggak ada keinginan dan nggak ada dorongan gitu ya kenapa dia harus sholat. Mungkin bisa dievaluasi dulu dari diri kita, dari konsep why-nya, terus mulai dialog sama anak. Karena di usia 7 sampai 10 tahun bukan konsep bermain lagi, tapi konsep berbicara dan berdialog seperti teman dekat dengan anak usia 7 sampai 14 tahun. Diajak dialog dulu, kenapa kamu teh nggak mau sholat? Misalkan dia yang nggak mau aja, malas ya, kalau malas mah memang berasal dari free will-nya dia. Tapi kalau misalkan dia punya pemikiran sendiri, ya kenapa aku teh harus sholat, misalkan kayak gitu, atau ada bahasan lainnya, biasanya dia punya alasan sendiri sih kenapa dia nggak mau sholat atau nggak mau puasa, kayak gitu juga pernah. Nah, ada satu momen di, bukan teman diskusi waktu konseling, itu bahkan anaknya yang sudah berumah tangga, dia melakukan konsultasi, ternyata dia bercerita tentang ayahnya yang tidak mau berpuasa padahal usianya sudah 50 tahun. Ternyata dia tidak mau berpuasa sejak muda dia tidak mau berpuasa, dibangunkan sahur dia nggak mau, diajak puasa dia juga nggak mau, sampai dia punya cucu pun seperti itu. Terus aku sebagai anak harus bagaimana, katanya, untuk ya mengubah ayahnya yang seperti itu. Ya kalau sudah seperti itu ya gimana lagi? Karena itu udah mendasar dan mendarah daging dari free will-nya dia mau seperti itu, nggak bisa dirubah. Mau gimana pun
Ya, sulit kalau misalnya memang itu datang dari free will-nya sendiri dan kita tidak dihisap akan sesuatu yang dipilih oleh orang lain. Kita akan dihisap dengan sesuatu yang kita lakukan. Gitu sih. Dan tips lainnya adalah kita ikhtiar aja buat membangun atmosfer kebaikan. Ya kitanya ngaji depan anak. Kalau sholat ya diingatkan. Terus kalau misalkan mau, ya udah kalau anaknya laki-laki, ayo imamin ibu sholat. Ibu nggak akan sholat sebelum kamu jadi imam ibu, misalnya kayak gitu. Atau sama ayahnya, ayo kita sholat bareng-bareng. Jadi ayahnya sementara nggak sholat dulu di masjid, tapi sholat dulu di rumah. Ya beberapa waktu aja. Mungkin pas ayahnya pulang kerja, pas saat maghrib, saat isya, ada di rumah, imam sama mereka, sama anak-anak, anak perempuan, anak laki-laki, kamu sholat sama ayah bareng hari ini, maghrib sholat bareng. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau ayah udah nyuruh, kita udah sholat barengan di rumah, itu kan akan awalnya kepaksa gitu ya sholat, tapi ya mau nggak mau itu untuk agar anak tuh sadar bahwa suatu penting, itu bisa dilakukan juga. Terus ada sesi dialog khusus kalau anak perempuan ya sama perempuannya, usia 7 sampai 11 tahun ya. Untuk usia 7 sampai 10 tahun itu sesama gendernya, anak perempuan sama ibunya, anak laki-laki sama bapaknya ngobrol bareng. Atau ada waktu deh sambil main kemana ngobrol tentang sholat, puasa atau sesi peribadahan yang lain. Atau dalam keluarga juga bisa. Kalau usia 11 sampai 14 tahun, lintas gender, anak perempuan sama bapaknya, anak laki-laki sama ibunya ngobrolnya biar lebih intens seperti itu. Tentang mungkin dia ada kekalutan apa, ada kegalauan apa karena muncul pola pemikiran sendiri anak itu di usia 7 tahun. 7 10 7 sampai 10 11 sampai 14 pola pikirnya akan semakin numpuk, itu biasanya harus dituliskan. Dan biasanya yang tahu isi pikiran anak kita di usia itu adalah temannya sendiri, bukan orang tuanya. Jadi perbanyak bonding di situ. Terus teh udah sholat berjamaah, udah dialog juga udah dilakukan, terus udah diingatkan berkali-kali, tapi tetap begitu aja. Dalam konsep Islam ada 3 tahapan kesalahan anak. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan pemahaman. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi solusinya adalah dengan memberikan pemahaman. Tahapan yang kedua adalah kesalahan praktek. Dia tahu itu salah, tapi prakteknya dia tahu mana yang salah dan benar, tapi prakteknya tetap salah. Kayak misalkan ya pada saat mungkin dia lari-lari pakai gelas kaca, terus dia pecah. Dia tahu bahwa gelas kaca itu akan membahayakan dirinya, tapi tetap aja dibawa lari-lari. Ini itu kan kesalahan yang biasanya dalam kesalahan praktek yang biasa dilakukan di usia anak under 7 tahun. Dan tahapan ketiga, memang kesalahan yang berasal dari dirinya sendiri, yang free will tadi. Itu masuk ke kesalahan tahap 3 yang berada di luar kuasa kita. Dia udah tahu yang benar yang salah yang mana, dia udah tahu benar prakteknya seperti apa, tapi dia tetap melakukan kesalahan itu. Berarti ya sudah, memang berasal dari free will-nya dia. Terus tahapan hukumannya juga ada nih banyak. Bahkan ada konsep ajarilah anakmu di usia 7 tahun untuk sholat. Kalau tidak melakukan sholat maka pukullah dia. Dan ada aturan proses pemukulan anak untuk anak usia lebih dari 10 tahun. Jadi kalau misalnya udah bandel bang, bukan bandel ya. Kalau udah susah diatur banget, dinasehatin nggak mempan, dikasih wejangan juga nggak bisa, diajak dialog baik nggak bisa, udah dibangun atmosfer baik kebaikan di rumah juga tetap nggak bisa, udah ikhtiar semaksimal mungkin juga tetap begitu aja. Tahap terakhir adalah proses pemukulan. Dan proses pemukulan ini banyak banget aturannya, ada 3 tahap, 3 bab lagi turunannya yang membahas tentang pemukulan anak. Jadi gitulah prosesnya. Jadi paling akhir kalau misalkan mau dijalankan dengan proses pemukulan, akhirnya sangat boleh dilakukan karena memang itu ada aturannya dalam Islam. Tapi memang panjang banget babnya ya. Mungkin lain kali akan kita bahas kalau ada kesempatan lagi. Oke, apakah menjawab, Mom Elia? Udah, jazakillah khairan ya, Kak Ikma dan Lilmi. Ya, Oke, terima kasih ya Kak Ikma atas sesi yang sangat sangat insightful banget lah ya dari moms juga semua pada say thank you banget gitu ya, pada bilang Masya Allah ilmunya daging banget gitu ya apa yang diberikan Kak Ikma. Jadi kita juga sebagai orang tua ngerti gitu ya gimana sih gitu ya tahapan dan juga cara-caranya untuk bisa mengajarkan Islam sesuai dengan usia anak, kemudian juga dengan cara yang menyenangkan. Nah, Masya Allah tidak terasa ya, Moms, kita itu udah sampai di penghujung acara hari ini. Semoga seluruh sesi
dari awal memberikan manfaat dan insight yang baru untuk mom semua. Nah, sebelum webinar ini benar-benar ditutup, kami dari Little Friends itu memohon kesediaan moms untuk meluangkan waktu mengisi survei kepuasan yang akan kami sampaikan dan juga akan kami kirim melalui komentar. Oke. Untuk link surveinya bisa dilihat melalui share screen yang sudah kami berikan ya, dan juga ada di link yang di kolom komentar. Masuk si gambar ya. Boleh diisi ya, Moms. Sekitar 2 menit kayaknya untuk mengisinya. Nah, untuk moms yang mengisi survei ini nanti semuanya akan diberikan voucher Alpha Gift ya. Jadi dipastikan boleh nanti akan dikirim ya, moms. Jadi semua moms yang mengisi link survei kepuasan nanti akan Lilmin berikan hadiah berupa voucher Alpha Gift. Nanti akan dikirimkan juga ya, Mom, melalui grup Little Club juga. Udah ngapain? Udah. Nah, survei ini penting banget ya, Moms, buat Little Friends karena agar ke depannya Little Friends itu bisa menghadirkan event, kemudian juga webinar, IG Live yang lebih sesuai dengan kebutuhan Moms. Oke, nah mungkin Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Kak Ikma boleh dong memberikan closing statement untuk merangkum materi hari ini. Oke, baik, ayah bunda semua. Terima kasih dengan waktunya karena kita sudah berdiskusi pada pagi hari ini. Closing statement dari saya, jangan khawatir, jangan terburu-buru menginginkan anak cepat solih dan lain sebagainya karena di dalam konsep Islam kita hanya ditugaskan untuk merawat, menjaga dan menumbuhkan fitrah anak sesuai dengan tahapan usia. Terlebih dari itu, kita ya tidak akan dihisap dengan semua pilihan anak, tapi lagi-lagi kita akan dihisap dengan semua pilihan yang kita lakukan dan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi jangan khawatir, jangan terburu-buru dan santai saja dalam mengasuh anak. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Ikma atas ilmu, insight, yang inspirasi yang luar biasa yang telah dibagikan hari ini. Semoga menjadi amal jariah juga bagi Kak Ikma dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita foto bersama, aku mau reminder sekali lagi ya, Moms, untuk jangan lupa upload story video kreatif mengenai webinar hari ini dan tag Little Friend dan seluruh sponsor. Nantinya akan ada 5 Moms yang terpilih dan mendapatkan goodie bag spesial dengan total video lebih dari 1 juta rupiah. Nah, yuk kita sekarang foto bersama. Mungkin Mom semua boleh diaktifin dulu ya kameranya. Oke, untuk moms semua mungkin boleh diaktifin dulu kameranya. Maaf gak bisa on cam, Limin. Oke, nggak apa-apa, moms. Yang bisa aja yuk boleh diaktifin terlebih dahulu. Oke, kita foto dulu ya, mom. Boleh bergaya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, foto sekali lagi ya, Bang. 1, 2, 3. Cekrek. Yeay, terima kasih, mom semua. Masya Allah. Oke, maaf sekali lagi ya. Tadi kita belum kecekrek ternyata. Boleh ya diaktifin lagi sekali lagi.
Boleh ya, kita foto sekali lagi. Maaf ya. Satu. Oke. Ini aja tuh. Oke, bergaya ya. Satu, dua, tiga. Oke, bisa sekali lagi ya, Mam. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih ya, Mam semua. Masya Allah, terima kasih banyak gitu ya atas kebersamaannya hari ini. Seneng banget rasanya bisa belajar, berbagi, dan juga bertumbuh bersama. Apalagi ini adalah webinar perdana dari Little Friend. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang bagaimana belajar Islam jadi menyenangkan bersama si kecil, itu bisa menjadi langkah awal untuk menghadirkan pengalaman belajar agama yang lebih hangat, lebih menyenangkan, dan penuh cinta di rumah. Terlebih untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tiba. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ikma yang telah memberikan materi yang luar biasa. Kemudian juga ingin berterima kasih kepada Nuris Beauty Care, Thermolite Plus, Vegeban 21 Junior, Baby Max, Alpha Gift, Clover Care, Mom Angel, YouFit, Poi Poi Snack, Kuntum, Soyra Organics, Nola Snack, dan Salsa Baby yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Aku Zida atau Lil Min selaku MC memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Little Friends selanjutnya. Lagi, lagi. Dah. Thank you.